Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan subuh yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kembali sesi rehat subuh kita yang keempat. Dan insya Allah pembahasan di pagi hari ini terkait dengan aneka harta haram. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita sapa terlebih dahulu guru kita Ustaz Amin Faid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana? Tantangan subuh itu apa, Ustaz? Ngantuk Ustaz. Ngantuk, Masya Allah. Betul ya. Baik hostnya ngantuk, Ya, krunya juga ngantuk. ngantuk. Pemirsanya gimana? Kita husnuzonnya pemirsa semangat. Alhamdulillah. Jadi jangan Hanya sampai materi saja. hanya pemateri aja yang ngantuk ya. Ya. Jangan sampai nontonnya sambil lihat HP ya. Nah, HP-nya nyala, orangnya redup. berarti ini HP nonton orang Ustaz. Betul. Baik. Nah, Ustaz, ini kita mau bahas aneka harta haram Ustaz. Sebelum masuk ke hadis, kira-kira apa manfaat pembahasan ini Ustaz? Kalau kita tahu beraneka macam ragam yang haram-haram ini Ustaz. Jadi yang namanya fikih muamalah itu kan, atau namanya aktivitas muamalah, hukum asalnya adalah mubah, kecuali yang dilarang. Nah, ketika di situ ada bentuk pengecualian yang dilarang, berarti yang dilarang itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang diperbolehkan. Sehingga dalam posisi ini, kenali apa saja yang dilarang, sisanya boleh. Dan itu metode yang cukup bagus ketika orang ingin belajar muamalah dengan waktu yang relatif lebih singkat. Memang bisa jadi dia nggak paham tentang detail akad. Tapi selagi dia ngerti bagian mana yang dilarang dan itu yang dia hindari dalam setiap aktivitas muamalah yang dia lakukan, insya Allah selamat dia dalam posisi ini. Baik, ini berarti semacam jalan pintas Ustaz. Betul ya. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu inti pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk ke hadis kita yang keempat, kita mengundang para pemirsa nanti untuk bisa interaktif di 0812 2444 3344 ini via telepon. Dan nanti yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui pesan juga bisa menyampaikan melalui 081 221 5678990. Baik Ustaz, kita akan coba langsung baca hadis kita yang keempat terkait dengan pembahasan. Jadi kita tidak membahas semua yang haram ya. Ya. Hanya sebagian yang disebutkan di kitab Bulughul Maram. Karena di sini hanya menyebutkan 3 sesuai dengan urutan hadisnya. Oke. Hanya ada 3 jenis. Sementara, dan ini bukan kaidah, tapi ini penyebutan kasus. Coba kita baca dulu. Baik. Di sini Al-Mu'allif rahimahullah menyebutkan hadis. Beliau mengatakan wa an Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin, muttafaqun alaih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis yang kita baca adalah hadis di urutan nomor 4 dari bab tentang masalah fikih jual beli. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ada sahabat Ibnu Mas'ud, ada sahabat Abu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud, kita tahu beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat Muhajirin. Sedangkan Abu Mas'ud ini sahabat Ansar. Dan Abu Mas'ud ini bergelar Al-Badri. Namun gelar Al-Badri ini diperselisihkan oleh ulama apakah dia disebabkan ikut perang Badar ataukah karena rumahnya di dekat Badar. Dan sebagian merajihkan
bahwa Abu Mas'ud Al-Ansari beliau bergelar Al-Badri bukan karena peserta perang Badar, tapi karena rumahnya berada di dekat Al-Badar, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kemudian Abu Mas'ud mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang melakukan praktek jual beli anjing. Atau beliau melarang thaman artinya hasil penjualan anjing. Wa mahril baghi, dan mahar pelacur. Wa hulwanil kahin, dan manisan dukun. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, berdasarkan hal ini maka kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW mengharamkan hasil pekerjaan yang haram dan hasil jual beli yang haram. Kemarin kita sudah bahas bahwa aktivitas muamalah atau aktivitas ekonomi manusia secara umum kan ada dua. Satu apa? Trading, jual beli barang, dia mendapatkan margin dari situ. Yang kedua, jual beli jasa atau dia menjadi seorang karyawan. Nah, di sini Nabi SAW memberikan contoh jual beli barang yang haram, yaitu anjing. Sehingga ulama menyebutkan tahrimu tsamanil kalbi bin nafs, haramnya menjual anjing berdasarkan dalil. Wa yadullu ala tahrimi bai'ihi bil luzum. Kalau kemudian hasil penjualannya itu haram, berarti jual belinya haram. Hasilnya haram, berarti yang mengantarkannya juga haram. Wa huwa amun likulli kalbin min mu'allamin wa ghairihi wa ma yajuzu iktina'uhu wa ma la yajuz. Dan ini umum mencakup semua jenis anjing, baik anjing yang sudah diajari maupun anjing yang tidak diajari, dan anjing yang boleh dirawat atau yang tidak boleh dirawat. Karena kita tahu sendiri bahwasanya anjing kan ada yang dia mu'allam, anjing yang diajari untuk berburu ya. Wa minal mukallabina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan di antara yang boleh dijadikan sebagai hewan berburu adalah anjing yang kalian ajari, mimma 'allamakumullah, dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada kalian. Kemudian juga ada anjing yang boleh dirawat dan anjing yang tidak boleh dirawat. Anjing yang boleh dirawat, para ulama memberikan batasan adalah anjing pemburu, anjing penjaga manusia, penjaga ternak, penjaga tanaman, kemudian apa lagi? Anjing yang anjing pelacak. Intinya dia berfungsi bukan sebagai piaraan, tapi berfungsi sebagai pelayan. Sehingga ulama memberikan pengecualian dalam hal ini, dan itu disebutkan dalam dalil man yaqtana kalban nuqisa min ajrihi kulla yaumin qiratun illa kalba masyiatin au harthin. Siapa yang merawat anjing, maka setiap hari pahalanya akan dikurangi 1 qirat, kecuali anjing masyiyah, yaitu anjing untuk menjaga ternak, atau harthin, atau anjing menjaga tanaman. Dan mereka menambahkan anjing pemburu karena disebutkan dalam Al-Quran. Lalu juga anjing penjaga manusia. Kalau menjaga ternak saja boleh, apalagi menjaga keamanan manusia. Termasuk juga anjing pelacak yang dia berfungsi berkhidmat, membantu aktivitas manusia. Tapi kalau bentuknya adalah anjing yang sifatnya hanya untuk piaraan, yang lucu-lucuan, tidak boleh. Dan kalau merawat anjing seperti ini, maka setiap hari pahalanya dikurangi 1 qirat. Kemudian kata As-San'ani wa an Atha' wan Nakhai yajuzu bai'u kalbi saydi li hadithi Jabirin naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi illa kalbas sayd, akhrajahu An-Nasa'i. Menurut Atha' bin Abi Rabah dan An-Nakhai, mereka mengatakan boleh memperjualbelikan anjing buruan, anjing pemburu, berdasarkan hadis Jabir
yang mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing kecuali anjing pemburu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hanya saja illa annahu tu'ina fi sihhati. Mengenai keabsahan hadis ini tu'ina fi sihhati, jadi keabsahannya dikritik. Fa in sahha khussisa umumun nahi. Maka kalau ini hadis yang sahih, khassasa umuman nahi, ini bisa mengkhususkan larangan yang sifatnya umum tadi. Baik, ini yang pertama berkaitan dengan anjing. Jadi, apakah anjing dilarang untuk diperjualbelikan itu mencakup semua anjing? Jumhur mengatakan mencakup semua anjing. Namun pendapat Atha dan An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai mengatakan kecuali anjing pemburu. Dan landasan pendapat ini adalah sebuah hadis yang dinilai bermasalah. Tu'ina fi sihhati. Andaikan hadis ini sahih, maka bisa kita jadikan sebagai bagian dari pengecualian anjing yang boleh diperjualbelikan. Baik. Tentang anjing, mungkin ada yang mau didiskusikan? Mungkin ini, Ustaz. Kalau anjing kan tidak boleh, Ustaz, diperjualbelikan. Tapi kita kan tadi boleh pelihara, Ustaz. Sekarang itu kan ada namanya salon anjing, kemudian jual pakan anjing. Jadi mata rantai bisnis itu bukan hanya di anjingnya, Ustaz, tapi ada kayak rebonding bulunya gitu. Kayak gitu gimana, Ustaz? Kayak kita atau mungkin jadi dokter yang ngasih vitaminnya gitu, Ustaz. Bahkan bisa jadi layanan untuk anjing lebih mahal daripada manusia. Untuk satu kasus sakit anjing itu bisa jutaan. Padahal manusia terkadang dia rela untuk tahan ketika sakit. Yang penting biaya untuk merawat anjingnya ada. Sebagai konsekuensinya begini. Apabila kita dilarang untuk merawat anjing, maka seharusnya anjing itu tidak berada di rumah, tapi di luar. Artinya itu bukan piaraan kita. Dia anjing yang liar. Dilarang merawat anjing itu tidak sama dengan membantai anjing ya. Sehingga setiap ketemu anjing tembak, ketemu anjing ditembak, bukan. Anjing yang diperintahkan untuk dibunuh itu anjing yang ganggu. Al-kalbul akur. Anjing galak. Anjing galak yang dia tidak bertuan. Lalu suka ganggu masyarakat, maka dia boleh dibunuh. Tapi kalau anjingnya anjing yang tidak galak, tidak ganggu masyarakat, biarkan aja sebagaimana kucing. Nah, ketika dia berada di jalanan, di alam liar, kemudian kita tidak diperintahkan untuk merawatnya, sebagaimana pula tidak diperintahkan untuk membunuhnya, biarkan saja. Selanjutnya, untuk anjing yang boleh dipelihara, seperti anjing pemburu, anjing menjaga tadi ya, itu butuh untuk dirawat. Karena boleh dirawat, butuh biaya perawatan. Terus gimana merawat seperti ini? Karena boleh dirawat ya silahkan, dan biaya perawatan dalam hal ini boleh. Oleh karena itu bagi mereka yang membuka jasa pengobatan anjing atau rumah sakit binatang ya, maka untuk anjing yang tidak boleh dirawat seharusnya tidak dilayani. Mohon maaf, kami hanya khusus untuk anjing yang boleh dirawat, seperti anjing pemburu atau anjing menjaga. Wallahu a'lam. Ustaz, ada nggak ini, Ustaz, pengecualian, Ustaz? Karena sebagian masyarakat itu kan mungkin udah punya peliharaan anjing, Ustaz. Bahkan mungkin kaum muslimin yang lucu-lucu tadi, Ustaz, yang kayak kucing, bahkan ada bentuknya yang pendek, kecil gitu. Mungkin larangan ini itu karena anjing itu kotor gitu, Ustaz. Gimana kalau dia tiap hari dimandiin, bahkan mandinya pakai susu? Ada nggak, Ustaz, kayak celah, oh ini jadi boleh nih karena udah bersih, udah cantik, dia udah lucu-lucu gitu. Jadi anjing yang sudah dibersihkan sekalipun liurnya tetap najis. Karena liurnya anjing itu ainun najasa, sumber najis. Sehingga tidak mungkin ketika dia dibersihkan tapi orang bisa menghindar dari najisnya, nggak mungkin. Anjing itu punya karakter, dia suka menjulurkan lidah. Dan kalau itu mengenai tangan manusia,
atau anggota badan manusia ya wajib untuk dicuci. Sebab ini najis. Bagian luarnya bisa jadi tidak najis. Kulitnya, bulunya, kemudian apalagi ekornya bisa jadi tidak najis. Tapi bagian lidahnya najis. Beda dengan kucing. Kalau kucing kan liurnya tidak najis. Nah, bagaimana orang bisa menghindari najis dengan maksimal? Kalau dia merawat anjing yang selalu mengeluarkan najis dan itu bisa saja tercecer di mana-mana. Manusia, bayi punya najis, tapi kan dia dikasih diapers atau dikasih benda tertentu yang membuat najis itu tidak tercecer di mana-mana. Nah, kalau ini terjadi pada anjing, gimana caranya? Kasih masker plastik gitu ya, yang nutupi mulutnya sehingga dia tidak pernah meneteskan liurnya, dan itu tidak mungkin. Anjing akan sangat terganggu dengan itu. Maka untuk anjing yang tidak boleh dirawat ya seharusnya tidak berada di dalam rumah. Dan selain itu, bagi Anda yang bekerja di kedokteran hewan, maka anjing yang tidak boleh dirawat seharusnya tidak dilayani. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya adalah mahrul baghi. Mahrul baghi maksudnya adalah bayaran yang diambil oleh az-zaniyah. Karena dia sudah memberikan layanan kepada konsumennya. Dan kata As-Sun'ani, sammaha mahron majazan. Fahadha malu haram. Disebut sebagai mahar karena majaz. Dikiaskan atau disamakan sebagaimana bayaran untuk mahar akad nikah. Lalu para ulama menjelaskan tentang apa hukumnya ketika orangnya bertobat. Wanita ini bertobat sementara dia sudah menerima banyak sekali uang haram dari hasil zina. Mereka menegaskan tidak boleh untuk dikembalikan kepada konsumennya. Kalaupun tobat nggak boleh dikembalikan. Kemarin dia zina sama siapa saja? ABC, baik kumpulin ABC. Sekarang saya sudah jadi wanita solihah, saya mau tobat. Ini kan bayaran kalian, tak kembalikan. Nggak boleh seperti itu. Kenapa nggak boleh? Karena kalau itu dilakukan, maka memberikan kesempatan bagi si lelaki belang itu, lelaki hidung belang, untuk berbuat zina berikutnya. Walladzi ikhtarahu Ibnu Qayyim, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim, annahu fi jami'i kaifiyatihi yajibu tasadduq bihi wa la yuraddu ila ad-dafi'. Bahwa semua harta yang dia dapatkan wajib untuk disedekahkan dan tidak boleh dikembalikan kepada lelaki yang menjadi pelakunya tadi. Li'annahu dafa'ahu bi ikhtiyarihi fi muqabil iwadin la yumakkinu sahibal iwad istirja'uhu. Karena wanita ini menerima mahar tadi, menerima bayaran tadi dengan prinsip saling ridho. Oleh karena itu tidak perlu dikembalikan. Meskipun ini adalah kasbun khabith, hasil yang kotor, yang wajib untuk disedekahkan, wala yu'anu sahibul maksiyati bi khusuli ghardihi wa ruju'i malihi. Dan tidak boleh untuk membantu pelaku maksiat dalam rangka mewujudkan keinginannya. Maka jangan dikembalikan. Dan ini salah satu di antara penjelasan bahwa ketika seseorang memiliki harta haram yang itu didapatkan dengan cara saling ridho, solusinya bukan dikembalikan, tapi solusinya adalah disedekahkan. Nah, baik. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Kalau sudah jadi aset gimana, Ustaz? Kalau misalkan bukan dalam bentuk tabungan ya. Misalkan dulu dia sebelum berilmu, sebelum dapat hidayah, itu kan lumayan bayarannya, Ustaz. Lalu kan dibuatkan rumah, belikan kos-kosan dan seterusnya. Ini asetnya sudah miliaran, Ustaz. Kalau dia taubat, apakah cukup taubat atau kayak dia harus hitung dulu tetap dikeluarkan? Itu seperti apa, Ustaz? Kalau wujudnya bukan uang lagi. Sebenarnya harta itu kan tidak terbatas pada uang. Dan bayaran itu juga tidak terbatas pada uang. Andai kan ada lelaki yang berzina dengan wanita,
tapi dibayar dengan kos-kosan atau dibayar dengan rumah. Kamu saya kasih hadiah rumah, tapi temani saya, misalnya. Dan akhirnya dua manusia ini berzina berkali-kali, dia tidak punya ikatan nikah, dan wanita itu dikasih rumah. Kalau kemudian dia bertobat, maka pilihannya adalah ajak lelaki itu bertobat, lalu menikah. Nah, kalau sudah nikah, selanjutnya terserah. Rumah ini mau tetap jadi milik istrinya, ataukah diambil kembali. Nah, kalau diambil kembali boleh nggak, Pak? Wallahu alam, karena rumah ini sifatnya adalah pinjaman dan bukan dikasihkan. Maka itu masih menjadi milik pelaku tadi. Nah, Ada nggak Ustaz semacam uzur mungkin, karena di masyarakat itu di antara argumen yang dipakai adalah kita ini terpaksa Ustaz. Maksudnya nggak ada yang suka Ustaz dengan profesi itu gitu loh. Aslinya juga kita ini kalau bisa milih kita juga nggak mau Ustaz jadi zaniah gitu. Tapi ya namanya tuntutan keadaan Ustaz, karena ini kondisi kita susah. Kalau kita nggak seperti ini kita nanti nggak bisa makan, nggak bisa bahkan kita memenuhi kebutuhan sulit gitu Ustaz. Jadi artinya ada nggak celah profesi semacam ini menjadi halal karena darurat, karena kebutuhan tuntutan keadaan Ustaz, seperti itu? ada sebuah pernyataan, la tashrabu nisa'ul jahiliyah sadyaha. Wanita jahiliyah itu tidak pernah minum asinya sendiri. Dan maksud dari pernyataan ini adalah gambaran wanita merdeka di zaman jahiliyah itu tidak pernah berzina untuk nyari bayaran. Itu orang jahiliyah. Sehingga profesi zina bagi masyarakat jahiliyah itu sangat tercela. Meskipun dia orang jahiliyah. Makanya yang berzina, wanita-wanita yang pezina di masa jahiliyah itu dominan budak. Sehingga itu adalah praktek yang dilakukan oleh budak ketika dia membuka diri untuk dibayar dalam berzina. Memang ada kejadian zina di wanita di masa silam, tapi bukan untuk cari bayaran. Karena alasan witing tresno, ya, karena alasan mulai seneng, mulai cinta, akhirnya mereka berzina. Baik. Sehingga berzina untuk nyari bayaran itu menghinakan diri sendiri, menghinakan masyarakatnya, menghinakan sukunya, menghinakan negaranya. Karena akan tercatat di negara ini pelacurnya sekian. Waliyadzubillah. Dan itu adalah prestasi yang buruk bagi negara tersebut. Terus apakah ada pengecualian? Kalau kita bicara butuh dan terpaksa, semua orang nanti ngomongnya kayak gitu. Tidak yang laki, tidak perempuan. Sehingga jangan sampai alasan itu kemudian dijadikan pembenar untuk melakukan tindakan yang dilarang. Karena kalau alasannya hanya sebatas saya kan butuh, saya terpaksa, orang lain punya alasan yang sama seperti itu. Tinggal masalahnya apakah dia mau milih bagaimana cara ibadah yang benar, ataukah dia nggak milih. Bagaimana cara bergaul yang benar atau dia nggak milih. Kalau dia nggak milih, ya jadinya pergaulannya nggak karuan. Sehingga dia berbuat zina dan seterusnya. Waliyadzubillah. Berarti untuk kondisi yang seperti itu saja tidak ada celah saja. Apalagi yang Nggak mungkin ada celah. melakukannya hanya karena hobi atau mungkin hanya untuk mewah-mewah beli iPhone terbaru gitu. Karena di zaman sekarang ini kadang generasi ini lihat temennya punya HP baru dan seterusnya juga dia pengen. Apalagi yang seperti itu. Itu apa? Bukan kebutuhan, keinginan ya. Dan melayani keinginan itu tidak ada ujung berapa nilainya, karena keinginan bisa bervariasi. Baik, sekarang kita beralih ke yang ketiga, hulwanul kahin, manisan dukun. Hulwan bentuk jak masdar dari kata halawah. Halautu hulwanan idza a'taitu. Asalnya dari kata al-halawah, yaitu sesuatu yang manis. Karena yang namanya bayaran dukun itu diambil dengan cara yang mudah, bila kulfah, tidak rumit, tidak sulit. Sehingga dia tinggal wes, berus dapat duit.
Padahal dia bisa jadi nggak ada apa-apa. Artinya dia nggak punya jin, nggak punya kekuatan gaib. Kan ada dukun yang punya jin. Jadi dia punya kekuatan gaib. Dia nggak punya apa-apa. Nah, maka dalam posisi ini ketika dia nggak punya apa-apa, lalu dia pura-pura jadi dukun, maka uang yang dia dapatkan adalah haram. Ya. Fa in sahha khassasa umuman nahi. Kemudian mengenai haramnya mahar pelacur, wa huwa ma ta'khudhuhu az-zaniyah, yaitu apa yang diambil oleh wanita pezina, maka seperti ini hukumnya dosa besar dan tidak boleh diterima. Demikian pula khulwanul kahin, ini adalah praktek dosa besar dan upahnya tidak boleh diterima. Wallahu alam. Kemudian di sini ada definisi dukun. Dukun itu apa sih? Mulai dari peramal dan turunannya. Itu semuanya adalah dukun. Wallahu alam. Kalau gini, Ustaz, kita boleh nggak beranggapan yang dosa kan dukunnya, Ustaz? Maksudnya karena duitnya dia yang nerima, Ustaz. Tapi kita kayak yang ngasih ya kita nggak dosa, gitu. Atau di masyarakat itu kalau kita bicara dukun itu, Ustaz, sering itu yang muncul begini. Kita ini ikhtiar, Ustaz. Maksudnya mencari pengobatan, ikhtiar nanti mungkin yang belum dikarunia anak ya. Ini dalam rangka ikhtiar, Ustaz. Sementara kan ikhtiar itu diperintahkan Allah, Ustaz. Kita dianjurkan sebelum tawakal itu ikhtiar. Nah, ini salah satu ikhtiar. Maksudnya kalau ini kita mengharamkan dukun tadi paranormal atau yang semisal, berarti kan ini kita yang bermasalah, Ustaz. Maksudnya kita yang mengharamkan dukun ini, Ustaz. Karena di masyarakat seperti itu gimana? Kalau bicara ikhtiar ya, semua orang yang dia butuh sesuatu dia harus ikhtiar. Dan ikhtiar itu dibatasi. Nggak boleh ikhtiar semaunya sendiri. Korupsi itu bisa jadi juga alasannya ikhtiar. Loh, kenapa kamu ngambil uang negara sekian? Oh, ini ikhtiar karena saya mau wakaf masjid. Tapi wakaf masjid pakai uang negara yang diambil dengan cara penggelapan tadi. Dan kita bisa sebut itu juga ikhtiar. Maka alasan ikhtiar semata tidak bisa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Karena kalau bicara ikhtiar semuanya punya ikhtiar, punya kebutuhan. Tapi ada yang mau sabar dan hanya membatasi diri kepada yang halal dan sebaliknya. Kalau tidak meyakini bahwa dukun yang ngasih gimana, Ustaz? Itu bisa syirik juga enggak? Jadi ini kita ke dukun itu tidak meyakini bahwa dukun yang ngasih gitu, Ustaz, yang mampu gini gitu. Tapi kita tetap yakinnya Allah, Ustaz. Iya, betul. Tapi di sini dia mengambil sebab yang bukan sebab. Dukun itu bukan sebab, tapi dia gunakan sebagai sebab. Berarti tetap itu dilarang. Iya. Baik, pemirsa, seperti itu materi kita, Ustaz, ya, dari hadis yang keempat ini. Dan sebelum kita masuk ke sesi interaktif, kita simak jeda berikut ini. Atas kemudahan dari Allah Ta'ala, Umroh bareng bekerja sama dengan Travel Nur Ramadan Wisata akan menyelenggarakan Umroh Akbar bersama Ustadz Amin Nurbait dan Ustadz Wira Mandiri Bahrun dengan biaya mulai 29,9 juta untuk kuart. Jamaah akan mendapatkan fasilitas Hotel Bintang 5 Aska As-Safa atau Staraf di Mekah, Hotel Concordar Al-Khair, Staraf di Madinah. Info selengkapnya silakan kunjungi medsos kami, Facebook Umroh bareng ANB, Instagram ANB Umroh, atau melalui customer service kami 0812 9090 4331. Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Atas kemudahan dari Allah. Nah, bagaimana kabarnya Mas Mitro? Alhamdulillah baik Ustaz. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Lagi puasa seperti ini sedang apa Mas Mitro? Oh biasa Ustaz. Puasa gini tetap baca-baca buku lah. Masya Allah. Ngisi waktu luang. Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Amin Ustaz. Nah ini saya ada hadiah spesial buat Mas Mitro. Masya Allah. Apa itu Ustaz? Hampers lebaran bersama ANB. Nah ini silahkan. Oh, Id Mubarak, lebaran penuh berkah bersama ANB. Masya Allah. Boleh saya buka Ustaz? Silahkan. Masya Allah, saya buka ya Ustaz. Waduh.
penasaran di sini. Wah, Masya Allah. Isinya ada sarung, Masya Allah. Sama baju, Zat. Wah, ini sesuai nih. Wah, senenganku nih ini. Wah, lah, Masya Allah. Wah, aku apik kayak ini, Masya Allah. Wes. Buat saya nih, Zat. Betul. Masya Allah. Terima kasih, ya, Zat. Langsung bisa tak pakai ya, Zat, ya? Oh, monggo. Langsung tak pakai ya, Zat. Gimana, Zat? Udah tak pakai nih. Tambah ganteng tuh saya. Makin ganteng Mas Mitro. Masya Allah. Jelas. Tapi ya bu ini dilepas dulu. Loh, jangan. Biar semua orang tahu kalau baju saya baru ya. Nggak tak lepas memang sengaja nih, Sat. Biar pada pengen loh. Terus beli. Iya tak? Betul. Baik Mas Mitro, saya izin pamit dulu. Iya, Sat. Dan semoga hadiahnya bermanfaat. Ya, barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Terima kasih, Sat, ya. Terima kasih. Besok kalau ada hadiah lagi, kabar-kabar lagi ya, Sat. Insyaallah. Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID, dan WhatsApp di 0812 7111 1241. Nah, bagaimana?
Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mau tanya, bagaimana menyewakan penginapan semacam homestay dan penyewa menggunakan untuk berzina? Apakah pemilik penginapan juga ikut berdosa? Seperti itu. Kalau pemiliknya tahu ya jelas berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dan ketika pemilik tahu ini akan dipakai untuk hal yang seperti itu, maka dia masuk dalam kategori menolong perbuatan maksiat dan itu haram hukumnya. Wallahu a'lam. Apa perlu sampai ditanya, Ustaz? Ini mau untuk apa gitu? Harusnya screening kayak gitu cukup dengan KTP. Ah. Suami istri atau enggak minta KTP. Baik. Misalnya kan tertera alamatnya sama misalnya. Kemudian NIK sama, itu rata-rata keluarga. Sekarang kita lanjut Ustaz ke pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Waalaikumsalam. kita diberikan hadiah, entah itu barang, makan, atau uang, dan itu diberikan dari seorang pelacur, apakah itu haram, Ustaz? Jadi kita misalkan punya teman gitu ya, atau mungkin ada tetangga yang kita tahu ini secara profesi mungkin zani ya, lalu kita dikasih makanan, atau mungkin kita diajak traktir lah atau semacam itu. Kira-kira kita harus bagaimana, Ustaz? Boleh enggak? Baik, yang kami pahami begini ya, ketika dia posisinya adalah sebagai pezina, maka uang yang didapatkan haram berdasarkan atau karena cara mendapatkannya yang bermasalah. Kemudian ketika kita dikasih oleh dia, apakah boleh kita terima? Wallahu alam. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya tentang seseorang yang kerjanya di dunia riba, lalu dia ngasih hadiah kepada saudaranya. Nah, saudaranya ini tanya kepada Ibnu Mas'ud, boleh nggak saya terima? Jawab Ibnu Mas'ud, lakal hanna wa alaihil ana. Lakal hanna wa alaihil ana. Kamu berhak untuk memiliki hadiah itu dan dosanya dia yang nanggung. Ini riba, yang bentuknya riba. Nah, apakah kemudian pelacuran seperti ini juga ada yang diperbolehkan? Wallahu alam. Apabila Anda hanya menerima hadiah, insya Allah tidak masalah. Nah, Itu tidak ada unsur ta'awun, Ustaz, kalau Tidak kita ada. terima. tidak ada. Justru tahun itu sebelumnya, ini kan setelahnya. Setelah Sebelum pelaksanaan, dia dibayar. Dan kita kasih fasilitas tahun. Tapi kalau ini setelahnya, nggak ada hubungannya dengan kita. Lalu dia ngasih hadiah ke kita, itu bukan tahun. dan itu nggak bisa dianggap kalau kita setuju, Ustaz, dengan perbuatan dia. Enggak, beda. Sebatas menerima hadiah tidak sama dengan setuju. Jazakallah khair. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan masih dari WA. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, ana seorang penjahit. Bagaimana hukumnya jika ada yang menjahitkan baju yang tidak menutup aurat untuk muslim dan non-muslim? Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah salah satu di antara dilema ya. Ketika kita sudah belajar fikih muamalah, tapi lingkungan belum siap. Jadinya kita dapat klien yang salah satunya seperti ini tadi. Menjahit tapi tidak menutup aurat. Ya, Anda nanti bisa buat disclaimer bahwa kami hanya bersedia menjahit pakaian muslimah. Kalau itu untuk anak-anak, maka silahkan, tidak masalah. Tapi kalau untuk orang dewasa, baik muslim maupun non-muslim, tidak boleh. Wallahu a'lam. Mungkin ini Ustaz yang menjadi ketakutan sebagian kaum muslimin, Ustaz. Karena saya itu pernah dengar langsung, dia itu kenapa nggak mau belajar fikih muamalah? Takut nanti semua haram, Ustaz. Artinya kan kalau dia nggak tahu bahwa yang seperti ini dia nggak boleh layani, kan orderan harusnya masuk terus, Ustaz. Tapi sejak dia ikut kajian sama Ustaz Amin, terus tahu, oh nggak boleh nih kita ngelayani customer yang orderannya Untuk maksiat. aurat, ya untuk maksiat. Akhirnya seperti tadi kayak dia punya homestay dan yang lain, akhirnya kan berkurang Ustaz masukan. Jadi itu tuh kayak jadi sebagian itu berdalih nanti semua jadi haram dong kalau kayak gitu. Enggak, sebenarnya masih banyak peluang yang halal. Dan seorang muslim ketika mendapatkan sebuah aturan tertentu lalu dia mencari celah gimana bolehnya akan lebih kreatif.
Di sini saya tidak boleh, baik saya akan pindah ke sini. Dan dia bisa lebih kreatif di situ. Maka tidak boleh dia bertahan dalam sesuatu yang haram dengan alasan terpaksa dan seterusnya. Karena kalaupun terpaksa, di kampung itu masih cukup mungkin dia makan sesuatu yang halal. Wallahu a'lam. Secara prinsip sebenarnya yang mencari cara kreatif itu pengusahanya, Ustaz, ya, bukan ustadznya ya. Karena kalau kita mengharamkan ini haram, terus nanti ustadznya dituntut, Ustaz. Ustaz, terus solusinya gimana? Ustadz ini nggak ngasih solusi. Ya seharusnya dia nyari sendiri. Kalau saya ngasih solusi ya kamu jualan buku, jualan madu. Baik. Sekarang kita coba angkat telepon, Ustaz, dari penanya. Kita persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Lesti di Jakarta. Baik, silakan, Ibu. Ustadz izin bertanya. Kalau saya kan biasanya kan kalau sholat witir itu setelah sholat isya, kemudian ba'diyah, kemudian langsung witir. Nah, kalau sekarang kan lagi bulan Ramadan ini, sholat tarawihnya itu saya kerjaan di malam hari, boleh nggak Ustadz? Misalnya jam 2 atau jam 3. Itu aja. Satu lagi Ustadz, kalau misalnya umroh, ada umroh wadah nggak ya? Umroh wadah? Umroh perpisahan itu loh. Tawaf wadah? Tawaf wadah. Ada nggak? Itu aja. Itu aja Ustadz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawaf wadah. Yang pertama witir. Yang terawih. Sebelumnya witir terawih. Ada videonya di ANB Channel ya tentang hukum witir setelah terawih. Mungkin nanti bisa dicari dan ditonton. Dan sederhananya witir itu bisa dilakukan di awal malam, bisa juga dilakukan di akhir malam. Dan Nabi SAW menyarankan barang siapa yang khawatir dia tidak bangun malam, silahkan witir sebelum tidur. Tapi bagi mereka yang punya tekad untuk bangun malam, sebaiknya witirnya ditaruh di bagian akhir. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ij'alu akhir salatikum billaili witra. Jadikanlah salat terakhir kalian adalah witir. Sehingga menjadikan witir untuk sebagai salat yang terakhir di malam hari itu yang paling bagus. Tapi bukan berarti orang kalau sudah witir dilarang salat. Tidak ada seperti itu. Setelah witir masih boleh sholat nggak Pak? Boleh. Dan ada beberapa riwayat yang menyebutkan Nabi SAW sholat setelah witir. Sebagaimana keterangan At-Tirmidzi. Karena itu dalam hal ini, jika Anda witir di awal malam, kok kemudian nanti malamnya bangun tahajud, lalu witir lagi, lalu sholat tahajud, nggak apa-apa. Tapi tidak boleh witir lagi. Sebab tidak boleh ada dua witir dalam semalam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la witrani fi lailatin, tidak boleh ada dua witir dalam semalam. Lalu tawaf wada kira-kira di umrah gimana? Untuk tawaf wada, jadi landasan mengenai tawaf wada dan tawaf wada bagi mereka yang mau meninggalkan kota Mekah adalah sabda Nabi SAW, ij'alu akhir ahdikum bil bait. Jadikan pertemuan terakhir kalian itu di bait, di Ka'bah. Sehingga orang yang haji wajib tawaf wada. Tapi kalau umroh tawaf wada hukumnya anjuran dan tidak wajib. Sehingga kalau misalnya buru-buru mau ke bandara dan tidak sempat tawaf wada, boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Kita terima lagi telepon dari penanya melalui interaktif. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini semangat ini nih. Ini nggak ngantuk biasanya kayak gini. Dengan Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ya, Ustaz. Ini Ustaz, Anda mau bertanya Ustaz. Silakan. Terkait kredit bank Ustaz. Kredit bank? Yang jaminannya itu sertifikat tanah Ustaz. Jaminan apa Pak? Jaminannya itu sertifikat tanah di bank konvensional Ustaz. Ini kan dia jaminkan sertifikatnya di bank, kemudian dia peroleh dana Ustaz dari bank. Kemudian
di situ kan mereka tanda tangani perjanjiannya, Ustaz. Perjanjian kreditnya, Ustaz. Kemudian pihak bank itu dari hasil perjanjian itu dia buatkan akta, Ustaz. Buat apa? Akta namanya akta pemberian hak tanggungan, Ustaz. Nanti berdasarkan akta itu, dalam akta itu juga kok dikutip ulang perjanjian tadi, Ustaz, dimasukkan dalam akta. Kemudian berdasarkan akta itu didaftarkanlah di kantor di instansi pemerintah, Ustaz. Didaftarkan sertifikat tersebut bahwa sertifikat tanah tersebut sedang ditangguhkan, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, apakah mereka ini satu kesatuan, Ustaz? Kalau misalnya dalam muamalah tersebut kan ini riba, Ustaz, karena ada bunganya gitu. Gimana? Apakah termasuk pihak banknya, pemohon sama pembuat aktanya, sama instansi pemerintahnya itu apakah termasuk, Ustaz? Baik, ini berarti yang ditanyakan adalah keterlibatan para pihak dalam utang piutang riba, seperti itu Bapak ya? Iya, iya. Maksudnya begini, Pak. Ini kan dia berutang ke bank konvensional, jaminannya itu sertifikat tanah. Intinya itu sertifikat tanah itu biar bank ini aman, dia daftarkan agar dilekatkan hak tanggungan di sertifikat itu, Ustaz. Apakah instansi pemerintah yang menerbitkan hak tanggungan ini dia termasuk dalam itu, Ustaz? Baik, ini penerbitan akta untuk banknya, Pak ya? Iya, banknya itu dia ajukan ke kantor pertanahan untuk mendaftarkan hak tanggungan, Ustaz. Baik. Dan posisi Bapak di pemerintahannya itu? Iya, iya, Ustaz. Oh. Kebetulan anak saat ini dibebankan untuk menerbitkan hak tanggungan itu, Ustaz. Baik, baik. Cukup, Ustaz? Baik. Insya Allah bisa dipahami. Baik. Demikian Bapak, insya Allah kita coba sampaikan ke Ustaz. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Janganlah saling tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Dan ketika ada orang yang mengajukan sesuatu yang kita tahu ini penggunaannya untuk maksiat. Misalnya Anda menerbitkan SK dan seterusnya tadi, dan Anda harus tanda tangan, berarti kan sama dengan menyetujui. Saya setujui praktek ini dilakukan oleh bank. Itu berarti sama dengan saya menyetujui dilakukan transaksi riba. Dan itu tidak boleh. Sehingga dalam hal ini, kalau dia berada dalam posisi kebijakan yang menentukan persetujuan, dan dia nggak sanggup karena terlalu sering dapat teror dari orang lain misalnya, maka silahkan dia minta pindah bagian dan tidak berada di situ, karena nanti dia bersinggungan langsung dengan bagaimana praktek yang haram di dunia perbankan. Pindah divisi itu? Bisa pindah divisi. Baik. Kurang lebih seperti itu Bapak untuk jawaban pertanyaannya. Dan kita beralih lagi Ustaz ke penanya melalui kolom chat ataupun pesan WA. Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan yang memproduksi makanan anjing dan kucing? Jazakallahu khair, Ustaz. Ini berarti dia seorang karyawan di perusahaan yang itu produsen pakan hewan atau anjing dan kucing tadi. Iya. Pada asalnya memberikan makan untuk anjing liar, hukumnya boleh. Ada anjing liar terus kita kasih makanan, silahkan. Sebagaimana kita boleh memberikan makan untuk kucing. Nah, kemudian bagaimana kita bekerja di situ? Insya Allah tidak masalah yang saya pahami. Yang nggak boleh itu merawat. Kalau merawat nggak boleh. Dan memberi makan itu belum tentu merawat. Saya bisa buatkan banyak, silahkan siapa yang mau ngambil silahkan, gratis misalnya. Berarti kan saya tidak perawat. Saya bukan perawat anjing, tapi saya ngasih makan kepada mereka. Dan orang lain yang mendistribusikan. Nggak masalah. Kalau konteksnya bukan yang liar Ustaz, karena biasanya pakan-pakan ini itu dibeli oleh mereka-mereka yang punya anjing piaraan yang lucu-lucu tadi Ustaz, yang imut-imut, dan itu harganya biasanya cukup mahal Ustaz. Kalau ada seperti itu dikasih nasihat ya. Saya nggak melayani yang kayak gini. Oleh karena itu besok lagi kalau mau beli seperti ini ya tidak perlu
atau anjingnya dulu diganti dengan anjing yang boleh dirawat, baru dia bisa belikan itu. Nasib karyawan gimana Ustaz kalau perusahaannya seperti itu? Insya Allah tidak masalah, karena memberi makan itu halal untuk siapapun. Baik. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau menanyakan, apakah boleh kita mengontrakkan kebun dalam posisi kebun itu sudah berbuah? Nah, uang kontrakan itu kita ambil, kemudian hasil kebun diambil seorang yang mengontrak, dan dengan perjanjian selama 2 tahun, seperti itu masa produksi, Ustaz. Jadi maksudnya kita mengontrakkan kebun sedang berbuah selama masa produksi 2 tahun, uang kontrak kita ambil, kemudian hasil panen yang si mengontrak mengambil. Apakah ini dibenarkan? Kebun apa ini dalam agama kita, Ustaz? Ini kebun apa, Pak? Ya, Ustaz. Kebun apa? Kebun sawit, Ustaz. Oh, sawit. Sawit. Ya. Baik, terima Ya, kasih. Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Salah satu di antara solusi yang diberikan oleh Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu di masa Nabi SAW adalah itu. Jadi Rafi' bin Khadij itu yang meriwayatkan hadis dilarang untuk bagi hasil berdasarkan posisi. Jadi ceritanya kayak gini. Ini sebuah kebun ya. Ini sungai atau selokan. Itu kan air masuk, air keluar. Daerah yang dekat dengan air ini disebut dengan al-madhiyanat. Kemudian wilayah yang dekat dengan air masuk, air keluar ini disebut dengan aqbalul jadawil. Nah, dulu orang melakukan transaksi seperti ini. Saya mau kerjasama dengan kamu untuk ngelola lahan ini karena airnya bagus. Tapi kesepakatannya gini, saya minta hasil di depan, 2 meter ke depan. Belakang punya kamu, 2 meter di depan punya saya. Sehingga maksud dia, tujuannya adalah biar dapat hasil yang lebih banyak. Tapi ini dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Rafi' bin Khadij menyampaikan solusi. Solusinya sewa. Kalau pakai al-qira, pakai sewa, hukumnya boleh. Sehingga si A menyewa kebun. Dan kebun itu ada apa saja. Ada sawit, ada apel misalnya, atau kebun-kebun yang lain. Saat dia menyewa kebun itu, terus dia manfaatkan. Ya, berlakulah akad sewa menyewa. Sewa lahan per tahun berapa, dan itu dibayarkan kepada pemilik lahan. Wallahu a'lam. Nggak ada goror saja kalau nyewa kebun sawit. Insya Allah tidak ada goror. Karena kan sudah sama-sama tahu posisi posisi kebun ada di sini. Kira-kira peluang untung dia berapa? Tidak ada Jadi goror. bisa nggak dianalogikan dengan nyewa kos-kosan, nyewa rumah, nanti Bisa kita juga. sewain lagi. Bisa juga, tapi tidak boleh melebihi dari waktu yang kita punya. Jazakallah. Kita beralih ke, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya, karena sudah 6.30. Jadi Ustaz izin bertanya, saya memiliki usaha fotokopi. Lokasi fotokopi saya di rumah yang dekat dengan bank. Ini boleh sebut merek? Nggak usah aja. Oke, dengan bank titik-titik seperti itu. Dan juga lembaga keuangan titik-titik. Nah, yang mana saya kadang menerima fotokopi KTP dan KK. Kemudian KTP tersebut akan dipergunakan untuk salah satu persyaratan kredit di bank atau lembaga keuangan yang dekat dengan fotokopian beliau tadi. Nah, bagaimana hukum saya Ustaz ketika menerima fotokopi-fotokopi tadi yang kita tuh tahu ini bakal dibuat ngajuin kredit seperti itu Ustaz? Ya, kalau tahu seperti itu tidak boleh. Tapi kalau nggak tahu nggak masalah. Dan sebaiknya Anda tidak bertanya-tanya mau dipakai apa. Tapi umumnya kalau itu berada di bank dan lembaga keuangan syar'i atau lembaga keuangan non syar'i, umumnya kita bisa pastikan ini pasti akan digunakan untuk perjanjian riba. Anda jualan materai, yang materai itu untuk kesepakatan ribawi. Nah, ini tidak boleh. Sehingga harus pilih-pilih klien, maka sebaiknya
Anda bisa tutup fotokopi itu, cari di tempat yang lain yang kira-kira tidak bersinggungan dengan perbankan. Pindah lokasi Ustaz ya. Bisa beda lokasi. Tapi kalau misalkan di situ yang paling ramai gimana Ustaz? Jadi harus bisa memilih klien. Saya mohon maaf tidak melayani calon nasabah bank. Itu mungkin lebih bagus. Tapi harus siap-siap viral nanti Ustaz. Bisa jadi. Baik, kurang lebih seperti itu. Jazakallah khair. Barakallahu fikum, masyaallah. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang telah membersamai dan juga Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan baik interaktif maupun kolom chat atau pesan WA, dan insya Allah nanti kita akan lanjut di sesi rehat subuh berikutnya. Semoga Allah berikan istiqomah kepada kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.